Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ah hudahi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil himni wa akrimna bit taqwa wa jamilna bi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di Masjid An-Nur ini, dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim rutin di setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian sikap istiqomah senantiasa melaksanakan itu semua, ya, meskipun banyak halangan, banyak rintangan yang kita hadapi, ada rasa malas, mungkin juga ada masalah-masalah urusan-urusan keluarga yang bisa menjadi apa? Menjadi halangan buat kita melaksanakan ketaatan tersebut, ya. Hanya kepada Allah kita meminta semoga dikabul apa yang kita cita-citakan tadi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan, kalau masih keburu 2 hadis kira-kira, ya. Kalau 3 1 saja terkait dengan beberapa 4 golongan atau kelompok yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin mungkin disampaikan tentang fadilah keutamaan, ya sesekali disampaikanlah, ya, kebalikannya gitu. Karena khawatir bisa saja kita mungkin termasuk salah satu dari kelompok itu. Nah, 4 golongan ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci dalam artian sesungguhnya dia tidak akan dilirik, dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhatikan, bahkan tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setelah nanti disampaikan terkait hadis ini, mudah-mudahan jadi sebuah ibrah, jadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita sekalian, agar kita hati-hati, ya, jangan sampai terjerumus menjadi salah satu dari 4 kelompok yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Mari siapkan hati dan pemikiran kita, terima dengan penuh keinsapan, ya. Insya Allah kalau kita mempersiapkan diri, Allah akan berikan ilmu itu, Allah berikan kemanfaatan itu, ya. Karena ada dua kelompok yang tidak akan pernah menerima ilmu. Yang pertama adalah orang yang al-mustahyi, orang yang pemalu. Malu kalau hadir, untuk bisa hadir di sini, ya, ikut pengajian misalkan malu karena merasa gengsi kah, ataukah mungkin jarang-jarang ke masjid gitu, ya. Begitu diajak ngaji malu gitu, ya. Yang kedua adalah al-mutakabbir, orang yang sombong. Bagaimana orang sombong terhadap ilmu itu? Ya, ketika disampaikan karena merasa mungkin merasa sudah menguasai ilmunya, sehingga ketika disampaikan hal yang sama itu
muncul penolakan dalam dirinya, walaupun tidak bicara, dalam hati. Allah yang Maha tahu kan, menolak untuk menerima gitu. Misalkan dengan melecehkan, itu juga sudah saya kuasai itu misalkan ya. Atau mungkin sibuk sendiri, pengajian ada hadir di sini tapi sibuk main HP misalkan. Ya buat apa tuh hadir juga sibuk dengan kesendiriannya ya. Ikuti saja apa yang disampaikan. Ya, kita teringat mungkin salah satu perkataan atau asar sahabat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa bunyinya? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan. Jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Kenapa demikian? Karena kalau melihat atau memperhatikan orang yang menyampaikan, niscaya tidak bisa membuat kita menjadi sombong diri ya. Sampaikannya si kukut misalkan, lawan di orang mah. Bosan itu aja orangnya. Bisa jadi. Sehingga Allah nggak akan pernah memberikan kemanfaatan ilmu kepada orang-orang semacam demikian gitu. Baik, tidak berpanjang kalam, langsung saja kita bacakan satu hadis yang saya ambilkan dari kitab Targhib wa Tarhib ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak-bapak, saya mengingatkan saja pada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, jika Nabi Muhammad disebut, jangan diam, bacakan sholawat untuk beliau. Karena salah satu yang dinilai generasi atau kelompok orang pelit adalah manakala Nabi Muhammad disebut itu, dia tidak bersalawat kepada beliau. Ya, baik. Arba'atun yabghaduhumullah. Ada 4 kelompok manusia yang Allah membenci mereka itu semua. Ya, ada 4 kelompok yang dibenci, tidak disukai, tidak disenangi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana 4 kelompok tadi? Yang pertama ada al-bayya'ul halafu. Al-bayya'ul halafu. Ya, ini para pedagang atau pebisnis yang banyak bersumpah ketika melakukan transaksi jual belinya itu selalu diselipi dengan kata-kata sumpah. Tujuannya apa? Tujuannya hanya ingin sekedar meyakinkan bahwa barang itu bagus, bahwa barang itu masih fresh, bahwa barang itu masih original lah kira-kira. Nah, padahal sesungguhnya apa yang dia sumpahkan itu bertolak belakang dengan kondisi real, kenyataan dari barang tersebut. Ya, misalkan kalau dagang buah, ini mah amis, manis sekali loh, biasa mangga nih, baru turun tadi dari Indramayu dikirim, begitu sampai rumah dipesek teh asam, misalkan ya, atau bercampur ada yang manis ada yang asam gitu. Ini hati-hati ya, ya. Atau kita jual beli kendaraan bermotor yang second tapi ya, ini masih bagus pun, padahal kondisinya memang sudah sering mogok misalkan, banyak kerusakan. Nah, itu artinya dia sudah berlaku curang juga, kemudian juga bersumpah juga dengan nama Allah. Padahal itu kan dilarang. Bersumpah itu boleh, tapi pada kondisi-kondisi yang memang sangat-sangat diperlukan. Misalkan kita ditudingnya melakukan tindakan kejahatan, tindakan pencuriankah atau berzinahkah,
atau main serongah kalau laki-laki atau perempuan sebaliknya. Lalu kita nyatakan di depan halayak umum, wallahi, demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan itu. Nah, itu pada saat itu penting dan harus dipercaya. Begitu. Atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap kezoliman. Ya. Lalu dia bergerak menghimpun teman-temannya untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap kezaliman. Dia lalu bersumpah, demi Allah kita harus melawan tindakan kezaliman ini. Nah, itu silakan. Tapi kalau sekedar untuk meyakinkan orang dagangan itu bagus atau tidak, ya jangan bersumpah begitu. Katakan saja apa adanya ya. Pak, ini kendaraan bermotor roda 4 ya. Ini kelahiran tahun 2015. Kondisinya seperti begini, Pak. Ada kalanya kalau dalam 1 bulan itu ada mogoknya misalkan. Terangkan. Atau misalkan sering bocor kabulatornya misalkan. Terangkan we. Sampaikan apa adanya gitu. Jangan ditutup-tutupi. Apalagi ditutupi pakai sumpah gitu ya. Nah, padahal kalau seorang pebisnis, kalau seorang penjual itu berlaku jujur, balasannya luar biasa. Ia akan ditempatkan di surga Jannatun Naim bersama siapa? Para nabi, para syuhada, para solihin. Luar biasa itu, nggak main-main. Kalau pedagangnya jujur. Nah, yang di kita ini ya mohon maaf masih banyak gitu. Jual beras ya nyiduknya seadanya gitu. Begitu di rumah katanya 1 bal, kok kurang dari 1 bal dari rumah. Atau beli daging di hadapan kita, dagingnya 2 kilo ya Mang ya, iya 2 kilo. Begitu balik ke rumah ngan 1,5 kilo misalkan. Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para pembeli akibat ketidakjujuran dari seorang penjual atau pebisnis begitu ya. Nah, hati-hati kalau suatu saat kita punya bisnis gitu, hati-hati jangan sampai berlaku tidak jujur ya, dengan mengatakan sumpah demi menutupi kekurangan dari kondisi barang yang dijual tersebut begitu ya. Nah, ini nanti di yaumil qiyamah sudah pasti, Pak. Kalau dibenci Allah Subhanahu wa taala, maknanya nih menurut para alim ulama, sekali lagi, mana dibencinya apa tadi? 1, tidak dilirik, tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Betapa nelangsanya nanti di yaumil qiyamah kalau diperlakukan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlakuannya. Bukan manusia lagi, Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ya. Jadi jangan sembarangan, hati-hati betul gitu. Oke, baru 1 ya. Nah. Yang kedua, wal faqirul mukhtalu. Wal faqirul mukhtalu. Artinya orang fakir, al mukhtalu yang sombong. Waduh, udah fakir sombong lagi. Ya. Seperti apa orang fakir yang sombong itu? Ya. Kondisi fakir itu artinya apa sih? Seorang yang punya pekerjaan nggak? Kalau yang fakir, nggak punya, udah nggak punya kerjaan, nggak punya harta lagi kan, begitu. Tapi sombong, dikasih bantuan nggak. Jadi jaim, jaga image gitu, seolah-olah dia mampu gitu. Kalau tujuannya untuk infah, untuk menjaga harga diri, oke, nggak apa-apa. Tapi dia berusaha, jangan diam baik di rumah, berusaha gitu.
walaupun harus jadi tukang mulung misalkan, jadi pemulung, tapi tujuannya satu, menjaga harga diri supaya tidak termasuk kelompok yang meminta-minta begitu. Padahal kondisinya dia kekurangan begitu. Tapi karena dia berusaha ya menjaga harga diri dan keluarganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berusaha. Namun ketika ada orang yang tahu kondisi kita lalu memberikan, ya diterima. Jangan nyombongkan diri gitu, merasa nggak perlu gitu. Terus pakaiannya sengaja, pakaian yang bari jeung tahun baraha gitu ya, baju yang bagus tuh, kelihatannya di depan. Tapi penampilan bagus tadi, pakaian bagus tadi tidak dalam rangka infah ya, tetapi hanya sekedar menutupi diri gitu. Nah ini nggak boleh itu, sombong kayaknya, ya. Udah gitu termasuk sombong juga kalau dia tidak mau berusaha berupaya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Selanjutnya wasyaikhuz zani. Yang kelompok ketiga, orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah wasyaikhu. Orang tua, orang wis tuwe tapi doyan azani yang sering berlaku zina. Cuma tekawur di kampung sebelah aya nu jaher-jaher langsung didatangan. Ya, jaher itu jana herang. Jaher ya, jana herang. Tapi kalau tujuannya benar sih untuk dinikahi ya, dalam rangka menolong, misalkan kondisi ekonomi keluarga tersebut setelah suaminya meninggal dunia ambruk misalkan, ya ditolong dengan cara apa? Dibantu dengan cara dinikahi, sehingga dia dengan leluasa bisa ngasih bantuan terus kan? Ada istrinya atau ya. Ini mah enggak yang dimaksud orang tua yang berzina itu, ya emang suka berzina. Dia melakukan hubungan suami istri tetapi tidak dalam koridor nikah itu. Ya. Resep toko anu gelis deketan diajak gitu berzina. Nah, zina ini ada dua kelompok ya. Pezina ini ada dua. Ada azinaul bikr, ada azina yang buhson. Karena pezina yang bikr itu artinya pezina yang belum pernah menikah. Belum pernah mencicipi gimana nikmatnya kalau ada dalam pernikahan begitu, belum pernah. Perawan lah kira-kira begitu. Atau kalau pemuda masih kene perjaka begitu ya. Nah orang-orang yang melakukan tindakan zina sebelum dia menikah, kalau tertangkap dalam pemerintahan Islam itu mesti diapain tuh? Dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali. Tetapi kalau di kondisi kita di Indonesia ini kan belum diterapkan hukum Islam. Enggak sembarangan menerapkan hukum itu. Mesti apa? Mesti ada penyelenggaranya, pemerintahan yang menerapkan sistem Islam gitu. Baru boleh diterapkan hukuman atau hudud untuk pezina, salah satunya ya. Begitu. Kedua, kalau ada yang zina muhson. Kalau zina muhsonnya orang yang sudah menikah tapi karena tidak bisa menahan diri, carilah misalkan dengan WTS sekalipun, atau mungkin dengan bukan WTS, dengan biasa, tapi karena ya pengaruh dan godaan setan kemudian dia melakukan perzinahan. Nah, orang seperti ini yang muhson ya itu dirajam sampai. Gimana caranya? Nggak sembarangan, Pak. Pertama harus ada apa? Ada penyelenggara dulu, pemerintahan yang menyamakan hukum Islam. Ya, misalkan Indonesia aja suatu saat diberi
anugerah dari Allah tiba-tiba ganti begitu dengan menerapkan hukum Islam gitu. Nah, kalau ketahuan saksinya ada 4 orang yang dipercaya, maka nanti disidang dulu, nggak main habak gitu, ente. Disidang dulu, dibawa ke kodi, ke hakim dengan menghadirkan 4 orang saksi. Nah, kalau sudah terbukti diputuskan oleh hakim, baru di mana dirajamnya? Di tempat umum. Misalkan kalau kita masjid nih Anur ngahaja di harapan tuh di halaman, ya, atau mungkin sisi jalan tuh, pinggir jalan. Bagaimana caranya? Orangnya disuruh apa? Sholat sunat atau batalah. Sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu kemudian ditanam setengah badan. Lalu dimulailah proses perajaman itu. Usahalah mimiti ya algojo, Pak. Di kita algojona cocok saha? Pak Hisamnya juga nih. Atau Mas Yagi awak nu gede. Dilempar dengan batu yang cukup lah kira-kira sekepala ini itu. Ulah batu sagede kebo langsung dibaledokeun. Pokoknya harus merasakan bleku. Lalu setiap orang yang lewat itu diperintahkan, ayo ini kita sedang merajam nih, pezinah musuh sebutkan gitu. Oh, itu zina, dia ngambil aja, sampai benar-benar dia mati dirajam itu. Nah, ini untuk apa? Memberi efek jerak kepada orang-orang yang melihatnya, apalagi sampai ditayangkan di televisi atau media sosial lainnya, sehingga orang-orang akan apa? Berpikir lain 2 kali deh, 1000 kali untuk melakukan tindakan zina. Astagfirullahaladzim. Kalau saya berlaku zina berarti kos kieu ya dia dirajam. Wa ya'zubillah, Allah ya Pak. Semoga Allah melindungi saya. Bisa begitu. Itu yang diharapkan dari penerapan hukum Islam, salah satunya merajam orang yang berlaku zina, dan itu bagi pezinah yang muhson yang sudah pernah menikah. Berikutnya wal imamuz zair, kelompok keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Seperti apakah pemimpin yang jahat, yang zalim itu? Artinya para pemimpin yang semua kebijakan-kebijakannya senantiasa merugikan rakyat yang dipimpinnya. Gak ada satupun kebijakan, walaupun ada kebijakan yang pro rakyat, ya sedikit saja dibandingkan dengan kebijakan yang lainnya, kezalimannya lebih banyak begitu. Nah, orang-orang pemimpin semacam ini yang berlaku zalim terhadap rakyatnya, salah satu bentuknya adalah dia melakukan melaksanakan sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat, maka nanti di yaumil kiamah dia termasuk orang-orang yang merugi, orang yang bangkrut, muflis sebangkrut-bangkrutnya. Dalam hadis ini katakan ittaquz zulma, takutlah kamu berlaku zalim, fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena tindakan zalim waktu di dunia itu zulumatun yaumil qiyamah, jadi malapetaka kelak di yaumil qiyamah. Setiap orang, bayangkan sejumlah rakyat yang dizolimi oleh pemimpin tadi, di yaumil qiyamah akan meminta haknya. Ya. Bayangkan kalau se-Indonesia penduduk Indonesia berapa, Pak? 250 juta ya. 250 juta semua menuntut sang presiden sebagai pemimpin yang telah berlaku zalim pada rakyat. Oh, kebayang nggak, Pak? Habis semua. Dan manakala kebaikannya itu sudah diambil habis, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi,
Maka jika masih ada tindakan zalim yang belum dibayar, keburukan orang-orang yang pernah ia zolimi selama hidup di dunia sebagai pemimpin di dunia, maka dialihkan kepada sang pemimpin yang zalim tadi. Kebayangkan ruginya kayak apa, sengsaranya seperti apa begitu ya. Nah, oleh karenanya dari pemaparan hadis ini yang disampaikan diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Hibban, semoga menjadi pelajaran yang berharga buat kita ya, agar hati-hati berlaku, bersikap, jangan sampai termasuk kepada salah satu dari 4 golongan ini ya. Karena ancamannya tidak main-main ya. Sekali lagi, tidak main-main. Dia akan dibenci Allah Subhanahu wa taala, dalam artian nanti di yaumil kiamatnya dia tidak akan dipandang, tidak dilirik, tidak diperhatikan, dan tidak punya harapan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Oke, itu hadis yang pertama. Masih ada waktu nggak ya? Ada. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibad ilallah man kana saubahu khairan min amalihi. Nah, ini penting nih. Abghadul ibad, hamba yang paling dibenci ilallah dalam pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mangkana saubahu, yaitu orang yang kondisi pakaiannya ya khairum min amalihi, itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Kumaha ya memahami ieu? Ya tampilan oke Pak, bagus pokoknya mah. Mungkin tampilan hari pakaian seorang yang alim, yang luar biasa kelihatan gitu, tapi ternyata tidak sesuai dengan amalnya sehari-hari. Ya, giliran tampil di muka umum, waduh pakaian apa? Pakai jubah misalkan. Ya, pakainya pakaian seperti ala seorang ulama gitu misalkan, atau seorang ustadz ya, kiai misalkannya tampilannya ya pakai udang-udang segala macam. Tetapi perbuatannya itu, masya Allah, Islam tapi nyinyir terus sama Islam, nyinyir terus sama kaum muslimin. Gak pernah ada pembelaan sedikit pun terhadap Islam dan kaum muslimin. Sudah jadi hal yang mungkin dianggap biasa sekarang tuh di era rejim Aina mah. Dan rata-rata kalau kita perhatikan mereka para buzzer semuanya rata-rata. Coba ayo pakaian usah, tetapi pernyataannya, sikapnya itu malah justru menyudutkan ya orang Islam dan kaum muslimin. Terang-terangan menyudutkan orang Islam dan kaum muslimin lainnya begitu. Kalau ada orang muslim yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala justru berada dalam garis yang lurus, dituding radikal. Ya. Dituding anti kebinekaan. Dituding anti NKRI, macam-macam lah gitu ya. Gak pernah sedikit pun dari mereka ada keberpihakan ya terhadap kaum muslimin yang bergaris lurus ya, yang berusaha untuk tetap berada di koridornya Islam, untuk tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dia sehari-hari, bahkan terus berjuang menginginkan bahwa pelaksanaan atau penerapan syariat Islam itu di kita
benar-benar terlaksana dengan sempurna, dengan kapah begitu, meskipun ya tetap ideologi yang diusung, yang disepakati adalah Pancasila ya, begitu. Toh sebetulnya Pancasila kan itu intisari dari ajaran Islam kalau mau diperhatikan begitu. Nah, ini orang tampilannya sekali lagi adalah tampilan orang yang soleh, yang baik, tetapi kalau dibandingkan dengan amal perbuatannya jauh sekali daripada harapan. Coba sekarang kalau diperhatikan dalam mungkin beberapa tahun ini, Masya Allah, bukannya berpihak kepada kaum muslimin, tetapi malah berbaik-baikan dengan orang kafir, ya. Bahkan ada yang menipu segala, Pak. Nerima amplop coklatnya, Pak, itu. Berani menerima amplop coklat. Dia menjanjikan bahwa kita akan membangun Islamic Center. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyumbang dengan cara menjual tanah tersebut kepada kami dengan harga yang tentunya tidak tinggi, tetapi atau mungkin juga yang mau mewakafkan silahkan begitu. Tapi ternyata buktinya malah tanah tadi dijual, Pak, kepada pihak gereja untuk dibangun sebuah gereja. Betapa sakit hatinya coba kaum muslimin. Sementara dia memperoleh keuntungan dari hasil transaksi bisnis seperti tadi, ya, ini kan sangat menyakiti kaum Islam dan kaum muslimin. Nah, padahal dari sisi tampilannya adalah tampilan orang yang alim, orang yang berilmu, yang luas keilmuannya begitu. Tapi ternyata perbuatannya jauh daripada harapan, tidak sesuai dengan ilmu keislamannya begitu. Nah, ini adalah orang yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Antakuna siyabuhu siyabul anbiya. Kondisi pakaiannya adalah layaknya seperti pakainya para nabi begitu. Kalau nabi pakai apa pakaiannya biasanya? Jubah ya, pakai jubah gitu. Ini juga sama. Atau layaknya seorang tokoh-tokoh agama lah begitu ya. Tetapi wa amaluhu, amal perbuatannya adalah amalal jabbarin, ya, amalan orang-orang yang sombong, amalan-amalan orang yang berlaku zolim begitu ya, tidak sesuai dengan kondisi pakaiannya. Pan biasanya begini, harusnya begini Pak, kalau orang yang memiliki amalan soleh yang baik itu, apalagi itu setingkat alim, ulama, dibungkuskan dengan pakaian-pakaian yang tepat begitu ya, sehingga apa? Itu bukan sekedar untuk menampilkan bahwa ini ada ulama, enggak, tetapi adalah untuk menjaga kehormatan ilmu yang ia miliki begitu. Jangan sampai orang yang alim pakaian kesehariannya pakai celana pendek misalkan, membuka aurat ya begitu. Orang alim yang benar mengamalkan ilmunya pasti akan menyesuaikan pakaiannya, Pak. Dia tahu harusnya seperti apa dia berpakaian. Nah, orang yang tadi ditetapkan sebagai orang yang dibenci Allah SWT adalah orang yang kondisi pakaiannya layak pakaian para nabi, para ulama, para syuhada sholihin, tetapi amalannya amalan jabbarin, amalan orang-orang yang sombong, orang-orang yang berlaku jahat gitu. Nah, kondisi ini sudah diperlihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Bukan katanya ada di
hadapan kita begitu. Oleh karenanya setiap kita mesti bisa mengambil ibroh pelajaran penting dari kondisi seperti itu ya. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Dailami an Aisyah radhiyallahu anha. Demikian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dua hadis yang isinya mengenai kelompok orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran penting dari dua hadis ini. Ya, harapannya adalah semoga kita selamat terjerumus masuk ke dalam kelompok-kelompok yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika